Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stefani Lydia Madang. Saya sekolah di SMAS Santo Franciscus Xaverius Ruteng. Saya berasal dari kelas 10B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum dasar kimia. Nah, teman-teman, mengapa kita harus mempelajari hukum dasar kimia? Kita mempelajari hukum dasar kimia supaya kita tahu dan mengerti cara kerja dan konsep dalam dunia kimia. Ada beberapa hal yang harus dipelajari sebelum mengerti hukum dasar kimia, yaitu massa atom relatif dan massa molekul relatif. Massa atom relatif merupakan massa dari suatu atom yang didasarkan pada kelimpahan isotop di alam. Untuk mempermudah perhitungan, massa atom relatif juga dapat dinyatakan sebagai perbandingan massa satu atom dan seperdua massa satu. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. ARX sama dengan massa 1 atom X per 1 per 12X massa 1 atom C kurang 12. Berikut massa molekul relatif. Merupakan perbandingan antara massa satu molekul unsur atau senyawa dan seperdua massa satu atom C per 12. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. ARX sama dengan massa 1 molekul X per 1 per 12X massa 1 atom C kurang 12. Massa molekul relatif juga menunjukkan massa total relatif unsur-unsur penyusun suatu molekul. Nah, setelah kita memahami massa atom relatif dan massa molekul relatif, kini selanjutnya kita akan membahas tentang hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia berisi metode-metode ilmiah skala laboratorium yang sudah berstandarisasi. Hukum dasar kimia yang dimaksud meliputi hukum Lavoisier, hukum Proust, dan hukum Dalton. Yang pertama, hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Antoine Laurent Lavoisier. Dalam penelitiannya, Lavoisier membakar merkuri cair berwarna putih dengan oksigen sampai dihasilkan merkuri oksida berwarna merah. Tidak sampai di situ saja teman-teman. Lavoisier memanaskan merkuri oksida sampai terbentuk merkuri cair berwarna putih dan oksigen. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa massa oksigen yang dibutuhkan pada proses pembakaran sama dengan massa oksigen yang terbentuk setelah merkuri oksida dipanaskan. Oleh karena itu, hukum Lavoisier dikenal sebagai hukum kekekalan massa. Adapun pernyataan hukum Lavoisier adalah massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Berikut contoh soal hukum Lavoisier. Besi bermassa 21 gram direaksikan dengan belereng sehingga membentuk 33 gram besi belereng. Tentukan massa belereng yang bereaksi. Nah, sebelum menentukan massa belereng yang bereaksi, Kuiperion bisa menulis persamaan reaksinya seperti pada gambar tersebut. Hukum Lavoisier menyatakan bahwa massa zat sebelum dan setelah reaksi adalah sama, sehingga diperoleh 21 gram tambah massa belereng sama dengan 33 gram. Massa belereng sama dengan 33 kurang 21. Massa belereng sama dengan 12 gram. Nah, teman-teman, 12 ini kita dapat dari perkurangan antara 33 kurang 21 sama dengan 12. Yang kedua, hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Seorang ilmuwan asal Prancis, Jacques-Louis Proust, meneliti perbandingan massa unsur yang terkandung di dalam suatu senyawa pada tahun 1799. Penelitian itu membuktikan bahwa setiap senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Oleh karena itu, hukum Proust dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Selanjutnya, contoh soal hukum Proust. Senyawa karbon dioksida dibentuk dari unsur karbon dan oksigen dengan perbandingan massa karbon dan oksigen adalah 3/8. Jika unsur karbon yang bereaksi 1,5 gram, tentukan massa oksigen yang bereaksi dengan massa karbon dioksida yang terbentuk. Nah, teman-teman, dari soal tersebut diketahui massa karbon sama dengan massa oksigen bagi massa karbon dioksida.
Dengan menggunakan hukum perbandingan antara unsur dan massa yang diketahui, diperoleh massa oksigen yang diperlukannya itu 8/3 kali 1,5 sama dengan 4 gram. Dan massa karbon dioksida yang terbentuk yaitu 11/3 kali 1/5 sama dengan 5,5 gram. Massa karbon dioksida yang terbentuk bisa ditentukan berdasarkan persamaan hukum Lavoisier sebagai berikut, yaitu massa karbon dioksida sama dengan massa karbon tambah massa oksigen, sama dengan 1,5 gram tambah 4 gram, sama dengan 5,5 gram. Yang ketiga, hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Seorang ilmuwan asal Inggris, John Dalton, melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa. Contohnya oksida karbon dan oksida nitrogen. Senyawa yang digunakan Dalton adalah karbon dimonoksida dan karbon dioksida. Dari perbandingan keduanya diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi di sini teman-teman ada senyawa massa C, massa O, dan massa C bagi massa O. Jadi di sini massa C dari senyawa CO yaitu 1,2 gram, sedangkan massa C dari CO2 1,2 gram. Nah, massa O-nya itu dari senyawa CO 1,6 gram, massa O dari senyawa CO2 3,2 gram. Dan massa C bagi massa O dari senyawa CO itu 3/4, sedangkan massa C bagi massa O dari senyawa CO2 3/8. Nah, jika massa karbon di dalam CO dan CO2 sama, massa oksigen di dalamnya akan memenuhi perbandingan tertentu. Perbandingan massa oksigen pada senyawa CO dan CO2 yang diperoleh Dalton adalah 4/8 sama dengan 1/2. Dengan demikian, hukum Dalton dikenal sebagai hukum perbandingan berganda. Berikut ini pernyataan hukum Dalton. Jadi pernyataan dari hukum Dalton yaitu jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat yang sederhana. Berikut contoh soal hukum Dalton. Dua buah senyawa oksida dan nitrogen atau NXOY yang tersusun atas unsur oksigen dan nitrogen dengan komposisi sebagai berikut. Mohon maaf teman-teman, jadi di sini saya ada salah mengedit di mana senyawanya itu 1 dan 2 dan massa nitrogennya 28 dan 28, massa oksigennya itu 16 dengan 48. Nah, pembahasannya untuk menentukan perbandingan massa oksigen pada kedua senyawa tersebut, Kuiperium cukup melihat massa oksigen yang diketahui. Nah, ternyata teman-teman cukup mudah menentukan perbandingannya karena massa nitrogennya sudah sama. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Massa oksigen 1 bagi massa oksigen 2. Massa oksigen 1-nya itu 16 gram dan massa oksigen 2-nya itu 48 gram. Untuk menentukan hasil tersebut, kita cuma membagikan 16 bagi 16 sama dengan 1 dan 48 bagi 16 sama dengan 3. Oke teman-teman, itu saja penjelasan singkat dari saya. Mungkin ada penjelasan yang kurang bagus dan tidak mengerti. Saya mohon maaf dan terima kasih.